Saya mau sekarang lebih banyak membahas tentang templating blade. Sebelumnya kita udah ngeliat cara untuk melakukan yield, yaitu menyelipkan suatu konten di mana kita punya layout dasar dan misalnya di sini saya punya yield yang saya beri nama. Di sebelahnya kita tinggal pasang section, lalu sesuai dengan nama yang dijanjikan di sini, baru kita mengisi datanya. Nah, itu sedikit refreshing tentang yield. Sekarang kita mau ngelihat yang normalnya dilakukan di sebuah halaman website adalah kita punya halaman title dinamis di sini yang bisa kita lihat di bagian bar title bar dari browsernya. Yang normalnya juga tentunya terlihat pada saat kita mencari di Google atau di mesin pencari. Nah, sekarang gimana kalau kita mau membuat ini dinamis? Idenya sama. Saya tinggal pakai yield di sini. Lalu bisa ngasih namanya yang cukup jelas yaitu title. Jadi nanti dia akan otomatis mengambil titlenya. Nah, kita lihat di sini misalnya saya berada di halaman dasar artikel yang artinya di bagian artikel indeksnya. Kita lihat di sini. Nah, gimana kalau saya nggak provide sesuatu di sini? Apa sih yang terjadi? Oh, ternyata dia akan mengambil defaultnya URL, nama URL-nya. Nah, kalau kita coba provide di sini, section, title, lalu dengan cara sebelumnya, kita end section lagi. End section, hati-hati. Misalnya kita bilang halaman artikel, maka kita udah bisa melihat di title bar-nya sudah terganti. Tentu aja kalau teman-teman view page source-nya, udah bisa ngelihat juga di tab title-nya di sini udah terlihat halaman artikelnya. Nah, tapi ada sedikit tips, kalau dia sebenarnya cuma berisi string seperti ini, tidak ada unsur PHP-nya, kita bisa menghilangkan bagian end section-nya untuk menghemat baris kodenya atau membuatnya terlihat lebih rapi, dan memasukkan stringnya di parameter kedua di halaman tersebut yang teman-teman mau ganti title-nya. Nah, misalnya halaman artikel sekolah coding, biar kita bisa melihat perubahannya, teman-teman bisa melihat di sini title bar-nya sudah mengambil dari sini, dari yield-nya. Nah, sekarang gimana kalau ada halaman seperti halaman create di sini yang belum provide, misalnya halaman create-nya kita belum provide, dia tentunya mengambil bagian sebelumnya. Nah, kita bisa memberi nama cadangan atau nama default ketika dia tidak punya title-nya, maka saya akan beri nama title sendiri yaitu artikel SK seperti ini. Jadi ini di layout di yield dasarnya bukan di bagian section-nya, tapi di yield dasarnya saya provide parameter kedua berbentuk string yaitu nilai default-nya. Teman-teman bisa ngelihat di sini artikel SK. Tapi kalau kita ke halaman yang punya yield-nya, maka dia akan tetap mengambil dari halaman spesifik tersebut.